Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak soleh soleha bu guru, kita hari ini masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama-sama. Bagaimana nih kabar anak-anak bu guru semuanya? Alhamdulillah ya, insyaallah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu sehat walafiat, amin. Ya baiklah anak soleh soleha, kita mulai saja pelajaran fikih hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar tentang macam-macam sholat ya, yaitu ada sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah wairu muakkad. Hari ini kita akan membahas praktek sholat sunnah muakkad dan wairu muakkad. Ya anak-anak bisa dibuka di halaman 12. Dibuka ya bukunya sambil disimak. Ya, praktek sholat sunnah muakkad dan wairu muakkad apa saja sih? Yang pertama, dilaksanakan munfarid. Siapa yang tahu artinya munfarid? Iya betul sekali. Jadi sholat sunnah ini dilaksanakannya munfarid, yaitu dilakukannya sendiri, tidak berjamaah. Baik yang sholat sunnah muakkad ataupun yang ghairu muakkad nih, seperti misalnya sholat duha ya, atau sholat yang ghairu muakkad seperti sholat di situ seperti sholat istisqa. Nah ini dilaksanakannya munfarid. Kemudian yang kedua, lebih utama lama berdiri daripada lama sujud. Maksudnya apa ya nak? Maksudnya jadi sholat sunnah ini anak-anak lebih baik lama berdirinya ya daripada lama sujud. Artinya memperbanyak bacaan atau doa dalam berdiri ini lebih utama daripada memperbanyak doanya di dalam sujud ya. Kemudian yang ketiga apa? Boleh dilaksanakan sambil duduk. Nah jadi sholat sunnah ini boleh dilaksanakannya sambil duduk. Walaupun misalnya anak-anak nih mampu berdiri, tapi boleh disunahkan, tapi boleh untuk duduk ya. Tapi bagusnya tetap berdiri ya nak ya. Misalnya ketika melakukan sholat zuhur, melakukan sholat sunnah sebelum zuhur, rakaat pertamanya nih misalnya sambil berdiri, lalu ketika rakaat keduanya sambil duduk, atau sebaliknya. Misalnya anak-anak melakukan sholat sunnah sebelum zuhur, rakaat pertamanya dilakukannya duduk, kemudian pas di rakaat kedua misalnya dilakukannya berdiri ya. Jadi itu dibolehkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, lebih utama dilakukan di mana? Di rumah ya. Jadi tempat pelaksanaan sholat sunnah ini lebih utamanya dianjurkan dilakukan di rumah. Kalau untuk perempuan ini dianjurkannya di rumah ya. Begitupun buat laki-laki, kalau sholat sunnah juga dianjurkannya di rumah, kecuali sholat wajib ya, sholat yang 5 waktu. Nah untuk yang laki-laki wajib di masjid, kalau perempuan di rumah. Kenapa sih lebih utama dilakukan di rumah?
karena agar lebih tersembunyi dari masyarakat umum, jadi biar terhindar dari sifat perbuatan ria ya. Tidak biar tidak kita menghindari biar tidak melakukan ria ya. Makanya lebih utama dilakukannya di rumah. Begitu juga kenapa kita melakukan sholat sunnahnya itu di rumah, karena agar mendapat banyak berkah di rumah juga ya. Kemudian dituruni rahmat dan malaikat, serta kita terhindar rumah kita dari setan ya. Makanya dilakukannya sholat sunnahnya lebih utama di rumah. Nah, itu tadi adalah praktek sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Lalu apa sih anak-anak soleh-soleha hikmah sholat sunnah? Nah, jadi kita sholat sunnah ini ada hikmahnya nih. Sholat sunnah ini harus kita rutinkan ya, harus kita biasakan. Ya memang mungkin anak-anak awal-awalnya belum terbiasa. Biasanya selalunya melakukannya sholat yang wajib saja ya, seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, mulai sekarang kita melakukan amalan sunnah ya. Kita biasakan sedikit demi sedikit, karena keutamaannya ini akan menutupi, sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan pada sholat wajib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kadang-kadang kan ya nih anak-anak soleh-soleha, kita kalau melaksanakan sholat wajib seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, terkadang kita merasa belum sempurna sholatnya, nggak khusyuk, terusnya tidak konsentrasi, atau misalnya juga nggak pernah tenang gitu ya. Kita merasa aduh kayaknya sholatnya tadi masih belum khusyuk, belum tenang, masih banyak bercandanya. Nah, makanya karena kita belum khusyuknya itu, belum merasa sempurna, makanya adanya sholat sunnah ya. Jadi dilaksanakannya sholat sunnah untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Nah, itu dia makanya keutamaan sholat sunnah itu, yaitu untuk menutupi kekurangan sholat wajib. Nah, apa sih hikmahnya? Yang ke-1 adalah akan menutupi kekurangan pada sholat wajib ya, tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, kita akan dihapuskan dosa dan ditinggikan derajatnya ya. Masya Allah, kita semua mau kan dosa kita dihapuskan dan ditinggikan derajat. Oleh karena itu kita sama-sama yuk mulai, bu guru, anak-anak semuanya ya, adik-adik di rumah, kemudian bunda, ayah, semuanya kita rutinkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Lalu yang ketiga apa hikmahnya? Akan dekat dengan Rasulullah SAW di surga ya Allah. Masya Allah ya, kita senang sekali apabila kita dekat dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga yang keempat, sholat adalah sebaik-baik amalan ya, karena sholat ini adalah sebaik-baik amalan. Makanya kita jangan sampai pernah meninggalkannya. Yang kelima, menggapai wali Allah yang terdepan. Lalu keenam, Allah akan beri petunjuk pada pendengaran, penglihatan, kaki dan tangannya, serta doanya pun mustajab. Nah, jadi kalau kita selalu melaksanakan sholat sunnah, kita tidak akan tersesat. Jadi selalu diberi petunjuk pendengaran kita untuk mendengarkan yang baik. Misalnya kita mendengarkan yang tidak baik, lalu Allah akan memberikan petunjuk untuk tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Lalu penglihatan, misalnya kita ingin melihat film-film yang tidak baik, tetapi Allah memberikan petunjuk untuk tidak melihat yang tidak baik.
Kemudian kaki kita, tangan. Nah, kaki ini melangkahnya ke tempat yang baik. Tangan kita juga dilakukannya untuk berbuat yang baik. Dan juga kalau kita berdoa, doa kita akan diijabah ya. Jadi anak-anak kalau minta sesuatu sama Allah akan kabulkan. Kemudian yang ketujuh, hati akan menjadi tenang ya. Hati kita jadi tidak pernah gelisah, tidak pernah takut. Akan diberikan selalu ketenangan oleh Allah. Lalu yang kedelapan, sebagai tambahan bekal amal di akhirat. Nah, jadi selain sholat wajib yang kita lakukan, sholat sunnah ini akan menjadi tambahan pahala kita nanti buat di akhirat ya. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, Allah akan bangun sebuah rumah di syurga bagi yang melaksanakan sholat sunnah rawatib sebanyak 12 rakaat dalam sehari semalam. Ya, Masya Allah, kita sudah disiapkan rumah oleh Allah nanti di syurga. Mau kan anak-anak semua? Mau ya, Bu Guru juga mau. Jadi yuk kita sama-sama mulai hari ini kita berlatih untuk melaksanakan sholat sunnah ya. Perlahan-lahan insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa. Nah, itu tadi pembahasan hari ini. Nah, kita akan membahas soal bersama-sama ya nak ya. Anak-anak siapkan bukunya, pensilnya, dan penghapus. Kita akan membahas bersama-sama. Ya anak soleh-solehah, kita bisa buka ya sama-sama halaman 14. Yuk kita bahas uji kompetensi ini bersama-sama. Siapkan pensilnya ya. Oke, nomor 1. Sholat sunnah rawatib adalah apa? Ayo. Sholat sunnah rawatib di sini ada ya. Ada di halaman paling awal-awal. Nah, ada di halaman 2. Nah, itu dia. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib 5 waktu. Nah, yang ini ya. Nih, tuh. Kita cari ya jawabannya ada tidak ya. Yang mengiringi sholat wajib. Sholat 2 rakaat selain sholat subuh. Sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Nah, ini udah ketemu. Apa jawabannya? Yang B ya. Kita silang yang B. Oke. Lalu nomor 2. Sholat wajib yang tidak diikuti sholat ba'diyah adalah, nah ada sholat wajib yang tidak diikuti sholat setelahnya. Kira-kira sholat apa ya? Kalau sholat zuhur ada kan sholat sunnah setelahnya? Ada. Asar enggak ada, tapi kan ada yang ini tidak ada, yang ini tidak ada. Kita cari yang tidak ada dua-duanya. Maghrib ada tidak? Ada. Isya ada. Kalau habis sholat asar tidak ada ya. Kalau habis sholat maghrib ada. Lalu kalau habis sholat subuh ada tidak sholat sunnah? Tidak ada. Kalau asar tidak ada. Berarti jawabannya mana yang tidak ada dua-duanya? Yang D. Kita silang yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Pernyataan berikut yang benar adalah yang mana nih kira-kira yang benar? Sholat rawatib ba'diyah dilaksanakan sebelum sholat fardu. Kalau ba'diyah berarti memang sebelum. Salah ya. Lalu yang kedua, yang B, sholat rawatib ba'diyah dilaksanakan sesudah sholat fardu. Benar tidak ya kalau sholat ba'diyah itu sesudah? Yang C, sholat rawatib qobliyah dilaksanakan sesudah sholat fardu. Masa qobliyah sesudah? Salah ya. Lalu yang D, mu'akkad artinya kurang ditekankan. Nah, ini salah juga. Mu'akkad artinya ditekankan. Berarti yang mana jawabannya yang benar? Yang B. Oke. Lanjut ya, nomor 4.
Ya, kita lanjut ke nomor 4 ya. Berikut ini yang bukan termasuk sholat sunnah rawatib muakkad adalah yang mana, coba kita cek ya satu-satu. Kalau 2 rakaat sebelum subuh termasuk sunnah rawatib muakkad bukan? Termasuk ya, dia termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Kemudian yang B, 2 rakaat sesudah maghrib. Nah, dia juga termasuk sunnah rawatib muakkad. Kita di sini carinya yang bukan. Yang C, 2 rakaat sebelum zuhur. Nah, dia juga masih termasuk sunnah rawatib muakkad. Yang D sekarang, 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini bukan. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Berarti jawabannya yang mana? Yang D ya. Oke, kemudian nomor 5. Perbedaan pelaksanaan sholat sunnah rawatib dengan sholat yang lain. Perbedaannya di mana? Rakaat yang lain ganjil juga, sama ya. Yang B tidak ada perbedaan. Yang C niatnya. D diawali dengan azan dan iqomah. Kira-kira apa? Di niat ya. Perbedaannya ada di niat. Niatnya beda. Kemudian nomor 6. Sholat yang dilaksanakan pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, pasti anak-anak tahu semua. Kira-kira sholat sunnah apa yang ada di bulan Ramadan? A. Duha, B. Salat tahiyatul masjid, C. Salat malam, D. Salat tarawih. Betul, salat tarawih. Kemudian yang ke-7, pernyataan yang benar. Nah, mana ya yang benar kira-kira? A. 2 rakaat sebelum maghrib termasuk rawatib muakkad. Itu salah ya. Itu termasuk ghairu muakkad. B. 2 rakaat sesudah isya adalah muakkad. Benar tidak ya? Ini benar. Yang C, 4 rakaat sebelum asar adalah muakkad. Nah, kalau 4 rakaat sebelum asar ini dia masuknya ghairu muakkad. Lalu yang D, seluruh sholat sunnah sebelum sholat wajib termasuk rawatib muakkad. Ini salah juga ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Bisa disilang yang B-nya. Kita lanjut ke halaman 15 yang nomor 8 ya. Munfarid. Nah, tadi sudah dijelaskan munfarid. Kita melaksanakan sholatnya itu munfarid. Apa artinya? Berjamaah, berdua, sendirian, apa bertiga? Betul, yaitu adalah sendirian. Lalu yang ke-9, sholat sunnah yang sangat disukai dan hampir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kira-kira sholat sunnah apa coba yang gak pernah ditinggal Rasulullah? Ada ya tadi ya. A. 2 rakaat sebelum subuh, B. 2 rakaat sebelum maghrib, C. 2 rakaat sebelum zuhur, D. 2 rakaat sebelum maghrib. Ada di mana ya? Coba ya kita cari ya. Ini adanya kayaknya di sholat sunnah muakkad. Nah, ini ada di halaman 4 anak soleh. Nah, 2 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, yaitu adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya. Kita cari benar ada tidak ya 2 rakaat sebelum subuh. Oh, ada. Ini ada di jawabannya, ada yang di A. Oke. Nomor 10. Jumlah seluruh rakaat sholat sunnah rawatib muakkad ada berapa ya? Tadi kita jumlahkan saja. Masih di halaman 4. Tadi ada 2 rakaat sebelum subuh ya, 2. Kemudian 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, sesudah salat maghrib. Nah, ini kita jumlahan 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti berapa? 10
10 ada tidak ya jawabannya 10? Oh ada, ini kita silang yang A. Lanjut ya ke nomor 11. Ibadah yang paling utama di mata Allah. Apa coba, ibadah apa? Sholat, zakat, puasa, atau haji? Tadi ada ya, yaitu adalah sholat. Kemudian nomor 12, sholat hari raya kurban. Nah kemarin kita baru melaksanakan sholat Idul Adha atau hari raya kurban. Tanggal berapa coba? 8, 9, 10, atau 11? Tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian 13, sholat sunnah rawatib qobliyah. Qobliyah itu sebelum subuh, dikenal dengan sholat sunnah apa coba namanya? Kalau sebelum subuh berarti duha, witir, tarawih, apa fajar? Yaitu sholat fajar ya. Kemudian 14, sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan adalah sunnah apa? Yang sangat dianjurkan, kan sholat sunnah ada 2, yang sangat dianjurkan dan sangat yang tidak dianjurkan. Itu sholat sunnah apa yang dianjurkan namanya? Sholat sunnah rawatib muakkad ya, yang A. Lalu yang terakhir 15, sholat yang dilaksanakan pada pagi hari. Nah kita suka sholat nih kalau di sekolah. Kira-kira sholat apa pagi hari? Tarawih, tahiyatul masjid, tahajud, apa duha? Duha ya, gampang ya. Nah itu tadi dia uji kompetensi pilihan gandanya. Nanti anak-anak di rumah sambil dibuka bukunya dan langsung diisi ya, mengikuti bu guru yang tadi kita sudah bahas. Oke. Selanjutnya adalah kita akan membahas latihan keduanya. Dibuka ya. Ya, anak soleh-soleha, kita langsung buka yang di halaman 15. Latihannya ya. Sholat yang dilakukan sebagai penyempurna sholat fardu yang 5 waktu adalah sholat apa coba tadi? Sebagai penyempurna sholat fardu, yaitu sholat sunnah rawatib. Di sini ditulis ya, sholat sunnah rawatib. Nanti anak-anak tulis di bukunya. Apa nomor 1? Sholat sunnah rawatib. Lalu nomor 2, dilihat dari waktu pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib terbagi 2 macam, yaitu kalau dari waktunya, berarti kalau waktunya ada yang qobliyah dan ada yang ba'diyah. Nah nanti di sini ditulis yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Tulis di sini qobliyah dan ba'diyah. Oke, nomor 3, sholat sunnah tarawih. Nah, anak-anak bisa dibuka di bukunya di sini. Ada di halaman berapa ya? Sholat sunnah tarawih artinya apa ya? Nah, ini ada di halaman 5. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya. Nah, nanti ditulis sampai titik saja ya, sampai sini di halaman 5. Oke, kita lanjut lagi latihannya. Nomor berapa? 4. Dilihat dari segi keutamaan hukumnya, sholat sunnah rawatib terdiri atas sholat sunnah apa? Kalau tadi kan pelaksanaannya qobliyah dan ba'diyah. Kalau ini dari segi keutamaan hukumnya ada 2, berarti sholat sunnah apa? Sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Nanti di sini ditulis sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Lalu nomor 5,
Sholat sunnah 2 rakaat yang sangat diutamakan oleh Rasulullah sampai akhir hayatnya. Nah tadi ya kita sudah bahas sholat sunnah apa yang paling utama yang diutamakan Rasulullah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya. Dijawab di situ ditulis adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ya, nanti ditulis masing-masing di rumah. Lalu yang keenam, salah satu dasar pelaksanaan 5 macam sholat sunnah rawatib muakkad adalah, nah ini hadisnya panjang ya anak soleh, nanti bisa ditulis di buku. Jawabannya itu hadis Abdullah bin Umar, ada di halaman 5. Nah ini hadisnya Abdullah bin Umar. Ini artinya saja, nanti anak-anak tulis cukup artinya. Yang ini ya, ini nih dari sini sampai sini. Nah ini dasar pelaksanaan 5 waktu. Ini untuk nomor berapa? Nomor 6. Sekarang nomor 7. Sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat maghrib dihukumi sholat sunnah rawatib apa coba yang dilaksanakan sebelum sholat maghrib? Kira-kira sunnah rawatib apa ya? Muakkad apa ghairu muakkad? Iya, ghairu muakkad. Di sini langsung ditulis ghairu muakkad. Oke, nomor 8. Sholat sunnah rawatib termasuk sholat sunnah yang pelaksanaannya dilakukan secara apa tadi kalau sholat sunnah rawatib? Yang dilaksanakannya secara munfarid, yaitu sendiri. Lalu nomor 9, sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat isya termasuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum isya. Muakkad apa ghairu muakkad? Ya betul, yaitu ghairu muakkad. Ditulis ya nomor 9, jawabannya ghairu muakkad. Lalu yang terakhir, sholat sunnah yang dilakukan setelah tidur. Nah kalau anak-anak tidur kemudian pas bangun, itu dinamakan sholat apa ya? Tarawih, witir, atau sholat tahajud? Betul, kalau malam hari berarti sholat tahajud. Ditulis sholat sunnah tahajud. Nah itu dia ya. Nah pembahasan bersama-samanya cukup sampai latihan 2 saja. Nanti tugasnya itu anak-anak tinggal menjawab latihan ketiga, ada 10 soal. Nah ini dijawab di buku tulis ya, yang ini nih. Nah ini PR, ini buat di buku tulis, dan ini yang disetorkan ke Bu Guru. Jadi anak-anak tugasnya yang dikirim ke Bu Guru cukup yang latihan bagian 3 saja ya, di halaman 16. Nah ini dikirimkan ke Bu Guru. Kalau yang latihan 1 dan 2-nya tidak usah, itu buat latihan saja. Namun yang dikumpulkan yaitu yang bagian ketiga saja ya. Oke, semangat mengerjakan, semoga selalu Allah mudahkan. Terima kasih, pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan ya. Ya baiklah, kita akhiri saja pelajaran fikih hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.